Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Pseudo Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul The Unafraid Modified German Whisper Loop yang dibuat oleh Afraid Not. Dan seperti dengan judulnya di sini ya, ini merupakan garis German Whispers yang membentuk seperti garis loop di sini, tapi juga merupakan modifikasi dari peraturan tersebut. Jadi dua angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau itu, dia harus memiliki selisih minimal 5, itu merupakan peraturan German Whispers yang biasa, atau dia berjumlah maksimal 5. Kalau menurut saya sangat menarik banget untuk twist dari peraturan German Whispers ini, dan nanti kita akan lihat untuk logika seperti apa yang akan ada di puzzle-nya. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau ini, misalkan dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dan seterusnya, dua angka yang bersebelahan, itu harus memiliki selisih minimal 5, 5 atau lebih, atau berjumlah maksimal 5. Jadi dua angka di sini misalkan itu bisa aja angkanya 1 dan 3. Ini adalah angka yang berjumlah maksimal 5 atau kurang dari 5. Dan bisa aja 2 atau 8 ini memiliki selisihnya 5 atau lebih pada dua angka tersebut. Dan itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, mungkin kita coba pikirkan dulu lah ya untuk logika dasarnya pada puzzle ini. Harusnya masih sama nggak sih di German Whispers ini, kita nggak bisa menempatkan angka 5 lah ya berarti, sama dengan logika German Whispers yang biasa. Karena kalau kita menempatkan angka 5, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka yang bersebelahan yang valid lagi. Dua angka di sini nggak mungkin dong, dia berjumlah lebih dari 5 pasti, jadi nggak mungkin berjumlah maksimal 5. Dan kalau dia memiliki selisih minimal 5, kita butuh angka 0 atau kurang dari 0, atau di sini 10 atau lebih. Dan itu kan nggak ada pada Sudoku yang hanya menggunakan angka 1 sampai 9 saja. Jadi angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada German Whispers. Jadi mungkin kita coba untuk scanning dulu kali ya. Ada yang menarik ya untuk posisi angka 5 di sini. 5 nggak mungkin di garis hijau, maka ini adalah semua kemungkinan di box-box ini untuk angka 5-nya. Oke. Dan kita coba tandakan dulu, ini adalah semua kemungkinan untuk angka 5 kita. Berarti sekarang kita tahu di kolom ini aja ya. Kolom ini kita tahu angka 5 sudah pasti akan ada di sini, dan itu membantu mengeliminasi boxnya dan barisnya. Sekarang nggak mungkin ada angka 5 lagi. Dan kita tahu angka 5 sudah ada di box ini, di salah satu petak ini, maka nggak boleh ada angka 5 lagi di barisnya. Ini nggak mungkin angka 5, berarti 5 di boxnya yang bisa di sini sekarang, dan mengeliminasi kolomnya dan barisnya. Oke, nice. 5 sudah ada di 5 sudah ada di sini dulu, mengeliminasi barisnya, maka 5 di box ini hanya bisa di sini. Dia melihat ke atas, mengeliminasi beberapa petak sekarang. Oke. Ada lagi nggak yang cukup menarik di sini ya? Kayaknya untuk posisi ini semua kemungkinan angka 5-nya sudah kita dapatkan ya. Kayaknya nggak ada eliminasi lagi yang bisa kita lakukan. Di baris dan kolomnya pun juga nggak tinggal satu tempat lagi untuk angka 5-nya, jadi masih belum terlalu membantu. Mungkin kita akan sama kerja lah ya untuk kemungkinan angka 5-nya sekarang. Oke, dan kita coba untuk cari logika selanjutnya di sini. Biasanya di garis Zeman Whispers itu ada lumayan banyak untuk properti-properti yang bisa kita dapatkan di sini ya. Cuman karena ini ada sedikit ambiguitas ya, dengan dia harus berjumlah, bisa aja berjumlah maksimal 5. Jadi kita agak susah sih di situ ya. Cuman biasanya itu kalau di garis Zeman Whispers yang biasa, kita juga harus memastikan bahwa nantinya angka yang bersebelahan itu harus bersebelahan di sepanjang garis Whispers. Angka polaritinya yang harus bergantian di sepanjang Zeman Whispers ini, karena kita nggak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan 1, 2, 3, 4. Kalau kita tempatkan bersebelahan, itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Sama juga dengan angka tinggi 6, 7, 8, 9, itu hanya bisa selisihnya maksimal 3 saja, bukan memiliki selisih minimal 5. Makanya ini akan selalu bergantian biasanya di sepanjang Zeman Whispers supaya dia bisa memiliki selisihnya yang valid. Biasanya kita bisa melakukan coloring juga, menandakan walaupun kita nggak tahu misalkan ini merupakan angka rendah atau angka tinggi, tapi kita tahu karena akan bergantian, jadi kita bisa melakukan coloring bahwa di German Whispers tersebut yang mana aja sih yang merupakan polarity yang sama dan yang mana yang merupakan angka tinggi di sini. Cuman masalahnya di sini karena dia bisa aja berjumlah maksimal 5 berarti ya. Kalau jumlahnya maksimal 5 berarti kita agak susah dalam menempatkan angka tinggi berarti ya. Kita nggak bisa, kalau misalkan ada angka tinggi, itu dua angka yang bersebelahan tersebut pasti tidak akan pernah bisa berjumlah maksimal 5 kan ya. Maka dia harus memiliki selisih minimal 5 dengan angka yang bersebelahan dengan angka tersebut. Jadi intinya kayaknya
antara dia merupakan dua-duanya merupakan angka rendah atau dua-duanya merupakan angka tinggi lah ya. Dua-duanya merupakan satu angka rendah dan satu angka tinggi. Karena ya kita kan nggak bisa menempatkan angka tinggi bersebelahan intinya lah. Kalau kita menempatkan angka tinggi bersebelahan, itu itu akan membuat ini nggak mungkin berjumlah maksimal 5 lagi atau memiliki selisih minimal 5. Jadi antara di dua-duanya merupakan angka rendah 1, 2, 3, 4 dan kita harus memastikan juga nantinya bahwa dua angka di sini memiliki jumlahnya maksimal 5 dan ada satu angka rendah 1, 2, 3, 4 dan satu angka tinggi 6, 7, 8, 9 dan di sini juga nanti kita harus pastikan bahwa dia memiliki selisihnya valid karena dia nggak mungkin berjumlah maksimal 5 lagi. Oke. Jadi kita bisa dapatkan itu ya, di mana setiap dua angka yang bersebelahan itu pasti minimal bakal ada satu angka rendah di sini. Oke. Hmm. Terus gimana dong tapi untuk dapetin logika lebih jauh di sini ya? Masalahnya kalau kita nggak tahu yang mana angka rendahnya dan angka tingginya itu lumayan sulit di sini ya. Hmm. Karena dengan adanya penjumlahan maksimal 5 ini, dia menyetopkan untuk kita bisa melakukan coloring pada logika German Whispers yang biasa di sini masalahnya ya. Hmm. Atau mungkin ada satu lagi kali ya. Ada nggak sih angka yang cukup terbatas kita bisa tempatkan pada garis hijau ini? Biasanya kalau misalkan German Whispers yang biasa, angka 4 dan angka 6 itu cukup terbatas. 4 di sini, dia masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 1 atau angka 9 kayaknya. 4 masih mungkin bersebelahan dengan angka 1 untuk berjumlah maksimal 5 atau dia bersebelahan dengan angka 9 untuk memiliki sisi minimal 5. Dan itu adalah dua kemungkinan yang mungkin di mana angka 4 bisa ditempatkan. Tapi untuk angka 6, berarti hanya ada satu kemungkinan nggak sih? Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja. Karena 6 kan nggak mungkin untuk berjumlah maksimal 5. Maka dia harus memiliki selisih minimal 5 dan itu hanya bisa dengan angka 1. Jadi dimanapun angka 6-nya berada, kita hanya bisa menempatkan angka 1 untuk bersebelahan. Jadi harusnya kita bisa mencari ya posisi-posisi di mana angka 6 itu nggak mungkin lagi. Karena kalau misalkan kita tempatkan angka 6 di sini, itu akan membuat angka satunya berulang gitu di dalam box ini misalkan atau dalam barisnya atau dalam kolom yang sama. Jadi kita harus berhati-hati dalam menempatkan angka 6. Mungkin kita coba melakukan eliminasi dulu kali ya. Di mana sih ya, angka 6 yang nggak mungkin lagi di sini? Kayak di sini nggak mungkin atau bakal double 1, ini nggak mungkin. Seluruh kotak ini nggak mungkin lagi. Di sini masih mungkin ya, karena masih mungkin untuk angka 1 seperti ini dan tidak ada perulangan oleh Sudoku. Jadi itu masih nggak ada permasalahan situ. Tapi ini nggak mungkin lagi sekarang, ini juga nggak mungkin. Ini masih oke. Ini nggak mungkin, seluruh kotak ini nggak mungkin atau dia akan membuat double 1. Ini masih oke, ini masih oke. Ini nggak mungkin ya, seluruh kotak ini nggak mungkin lagi sekarang. Ini masih oke, bisa double 1. Ini nggak mungkin. Ya ini nggak mungkin lagi semua. Ini juga nggak bakal pernah bisa. Ini juga nggak bakal pernah bisa atau bakal double 1. Ini masih oke ya, dia bisa aja double 1 seperti ini dan ini juga masih oke bisa double 1 seperti ini. Ini juga sama, ini masih oke. Nggak ada masalah di situ. Ini masih oke. Ini nggak mungkin lagi sekarang. Ini masih mungkin double double 1. Ini juga masih oke. Ini semua nggak mungkin untuk angka 6-nya. Ini dan ini masih bisa. Ini nggak mungkin lagi. Ini masih oke. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dan ini kayaknya masih oke ya di sini ya. 6 sini bisa double 1. 6 sini bisa double 1. Jadi ini adalah semua kemungkinan yang nggak mungkin ada angka 6 lagi di sini ya. Berarti sekarang ya ada beberapa tempat yang mungkin akan membantu kita sih. Karena misalkan di kolom ini angka 6-nya dia hanya bisa di dua tempat. Dia hanya bisa di sini atau di sini. Dan itu membuat dimanapun angka 6-nya berada, itu harus ada angka 1 di sini atau angka 1 di sini, double 1 kalau dia ada angka 6. Kalau sini angka 6 akan membuat ini menjadi double 1. Jadi intinya adalah salah satu petak ini bakal ada 1 nantinya dan salah satu petak ini akan ada angka 1 juga. Tapi mungkin kita benchmark aja di sini dulu ya, karena ini merupakan dalam box yang sama. Berarti angka 1 di box ini bakal ada di sini atau di sini nantinya. Tapi 6 di sini mengeliminasi posisi angka 6 pada boxnya berarti ya, nggak mungkin sini lagi. Coba kita cari ada eliminasi yang lainnya nggak? Kayak misalkan di box ini ya, sekarang angka 6-nya juga nggak mungkin berisi angka 6. Jadi kita lakukan saja, 6 hanya bisa di sini sekarang, dan itu mengeliminasi posisi angka 6 pada barisnya. Oke, berarti 6 di box ini dia hanya bisa di sini. Membuat ini menjadi double 1 sekarang. Oh, berarti sekarang itu juga membuat angka 6 sini nggak mungkin lagi ya. Atau enggak dia bakal double 1 di sini. Dan ini nggak mungkin angka 1. Jadi kita bisa temukan angka 6-nya di box ini. Nice.
Oke, dan ini bukan angka 6 lagi sekarang. 6 mengeliminasi posisi angka 6 pada barisnya, 6 juga mengeliminasi kolomnya. Oke, strategi ini juga lumayan berhasil ya, karena 6 di box ini pun juga kita bisa dapatkan. 6 di box ini sekarang, 6 mengeliminasi kolomnya, 6 di box ini, dan mengeliminasi kolomnya lagi. Oke, dan 6 juga mengeliminasi barisnya ya, maka di 6 bakal ada di sini nantinya. Ini membantu nggak untuk mendapatkan angka 6-nya di sini ya? Ada interaksi yang menarik nggak sih di sini? Karena kita juga harus berhati-hati ya dalam menempatkan angka 6. Ya, karena sekarang 6 nggak mungkin zen lagi sih. Karena kalau ada 6 sini, ini bakal satu nggak mungkin. 6 di sini nggak mungkin, karena ini harus satu dan itu nggak mungkin juga. Jadi 6 hanya bisa satu tempat, membuat oleh Sudoku angka 6-nya di box ini. Dan kita bisa tempatkan juga angka 6 di box atas. Dia 6 di sini mengeliminasi kolomnya, makanya bisa satu tempat. Oh, bahkan bisa semua sekarang ya. 6 membuat di box ini hanya bisa di sini, dan 6 di box ini sekarang hanya bisa di sini. Wow. Oke, luar biasa banget ya. Di posisi penempatan dari German Whispers ini dibuat dengan sangat andal sekali dan bisa menempatkan seluruh angka 6-nya di puzzle-nya. Dan itu juga membantu mengeliminasi beberapa posisi angka 5 ya. Angka 5 nggak mungkin di sini lagi, maka 5 hanya bisa dua tempat, membuat 5 nggak mungkin di sini di kolomnya, maka harus di sini. Ada lagi nggak? 5, 5, 5. Kayaknya di posisi ini tapi masih mungkin untuk penempatan angka 5 lainnya ya. Tapi 6 sini juga membuat ini menjadi double 1 sekarang. Dan kita sudah tempatkan seluruh angka 6-nya, dan itu sudah pasti juga akan bersebelahan dengan semua angka 1. Oke, nice. Luar biasa sekali. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Lalu di mana lagi ya yang cukup menarik di sini? Mungkin kita coba untuk mulai mencari angka 7 juga kah? Karena angka 7 juga lumayan terbatas lah ya. Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 atau 2. Menarik nggak untuk kita melakukan eliminasi untuk posisi angka 7 juga di sini ya? Nggak tahu sih, saya masih agak ragu ya. Mungkin di sini kita bisa mulai untuk melakukan coloring kah untuk angka rendah dan angka tinggi kita, karena kita sudah mendapatkan beberapa angka 1 dan angka 6 pada garisnya, tapi mungkin juga nggak terlalu membantu banget kali ya di sini ya. Um, hmm. Ya, yang menariknya untuk angka 4 dan angka 7 sih, karena 4 dan angka 7 itu dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 4 hanya bisa tadi bersebelahan dengan 1 atau 9, dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2. Nggak ada angka lainnya. Dan mereka kita sudah mendapatkan lumayan banyak angka 1. Jadi, mungkin kita bisa fokus di situ sekarang. Tapi coba kita lihat dulu apakah ada beberapa angka 1 lagi yang bisa kita dapatkan oleh Sudoku. Karena angka 1 sekarang di box ini yang saya lihat, dia hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Oke, dan kemudian 1 di box ini 2 tempat, 1 di box ini juga di 2 tempat. Kita tersisa angka 1 tersebut yang belum bisa kita tempatkan. Jadi mungkin sekarang kita bisa mulai melakukan eliminasi karena sudah mendapat banyak sekali informasi untuk posisi angka 1-nya. Oke. Kita bisa melakukan eliminasi bahwa misalkan angka 4 dan angka 7 nggak mungkin di sini lagi. Karena kalau angka 4 di sini, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 9 saja. Tapi karena nggak mungkin ada angka 1 lagi di box ini, dia bakal double 9 sekarang. Sama juga dengan angka 7 ya. Dia nggak mungkin di sini lagi. Atau enggak dia bakal ada angka 1 atau 2, tapi nggak mungkin 1, maka bisa double 2. Jadi dimanapun yang dia tidak bersebelahan dengan dua angka tersebut bersebelahan, dua angka tersebut maksudnya merupakan angka yang berbeda yang bersebelahan dengan petak tersebut, tapi dia nggak bisa berisi angka 1, itu nggak bisa kita tempatkan angka 4 atau angka 7 lagi sekarang. Tapi kalau di sini masih oke ya, dia masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 9 gitu, misalkan di dua petak ini. Jadi kita bisa melakukan eliminasi di tempat-tempat tersebut. Jadi kita coba dulu tindakan bahwa petak-petak mana sih yang nggak mungkin berisi angka 4 atau 7 lagi sekarang, ini nggak mungkin. Oke, ini masih oke ya. Di sini masih mungkin untuk ditempatkan untuk persebelahan. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini masih oke. Ini masih oke. 4 atau 7 di sini. Ini nggak mungkin. Ini masih oke ya. Ini masih oke. Ini masih bersebelahan dengan angka 1. Jadi masih oke. Ini masih mungkin untuk dua angka yang berbeda. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini masih oke. Ini juga masih oke. Ini masih mungkin ya, karena masih mungkin untuk adanya angka 1 di sini. Jadi itu masih nggak ada permasalahan. Jadi ini masih nggak ada permasalahan untuk mendapatkan angka 4 atau 7. Tapi ini nggak mungkin ya, kalau ada 4 atau 7 di sini, dua angka di sini nggak mungkin berisi angka 1. Jadi itu nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin.
Ini masih oke, ini masih oke, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin lagi. Ini harus agak sedikit berhati-hati ya, agar tidak melakukan salah eliminasi di sini. Ini masih oke, ini masih oke ya, dua angka di sini. Ini nggak mungkin lagi sekarang, dua angka tersebut nggak bisa bersebelahan. Ini juga nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, tapi ini masih oke, ini masih oke, ini semua harusnya nggak bisa lah ya. Dua angka di sini, ini juga dua angkanya nggak bisa bersebelahan dengan angka satu, jadi nggak mungkin lagi. Ini tapi masih oke ya, ini masih bukan angka yang berbeda. Ini nggak mungkin, ini masih oke, dan tinggal ini masih bisa sekarang. Jadi ya, ini semua kemungkinan di mana angka 4 dan angka 7 itu nggak bisa bersebelahan. Dan menariknya di box ini ya, itu tersisa 3 tempat lagi. Oh, di box ini bahkan tersisa 2 tempat lagi ya. Jadi ini merupakan 2 tempat yang mungkin untuk ditempatkan angka 4 dan 7 sekarang. Oke. Dan di box ini juga kita masih butuh menempatkan angka 4 dan 7, tapi kita butuh angka 5 juga di salah satu petak ini. Maka itu akan menjadi angka 4, 5, 7 triple yang ditempatkan pada 3 angka tersebut. Oke. Dan sekarang di baris ini ya, kita sudah ada 4, 5, 7 triple, jadi ini nggak mungkin angka 4 atau 7 lagi. Harus diambil di posisi 3 angka sini di barisnya. Um, baris ini kita butuh 2 tempat, maka ini harus adalah 4 dan 7 kita. Dan kalau dia 4, dia bersebelahan dengan angka 9. Kalau dia 7, dia bersebelahan dengan angka 2. Berarti ya yang mungkin. Jadi ini antara 4, 1, 9 atau 7, 1, 2 di sini. Jadi ini pasti 2 atau 9. Dan ini juga pasti 2 atau 9 sekarang. Oke, nice. Ada lagi nggak? Iya, kayak kolom ini ya. Kolom ini dari tadi sangat membantu banget ya dalam posisi penempatan angka 4 dan 7 kita. Makanya harus ada dalam 4, 7 kita. Dan bersebelahan dengan 2 atau 9 sekarang di kemungkinan tersebut. Ada lagi nggak tempat yang menarik di sini ya? Um, hmm, 4, 7 ya. Menariknya ini bukan angka 4 atau 7 ya. Karena kalau ini 4 atau 7, sekarang kita harus menempatkan angka 4, 7 di sini. Tapi ini juga merupakan angka 4 atau 7. Jadi salah satu petak ini akan menjadi angka 4 dan salah satunya akan menjadi angka 7. Tapi 4 tersebut hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 2. Jadi angka di sini harus 2 dan 9 sekaligus ya kalau dua petak ini dalam 4 dan 7. Jadi itu nggak mungkin. Ini bukan angka 4 atau 7 lagi. Maka di kolom ini harusnya angka 4, 5, dan 7 itu dia hanya bisa di 3 tempat terakhir ya di seluruh petak putih ini. Kita tahu angka 5 sudah pasti ada di sini atau di sini, dan angka ya di kolom ini intinya adalah 5 nggak mungkin di seluruh petak ini lagi, dan 4 dan 7 pun nggak mungkin di seluruh petak ini. Maka 4, 5, 7 triple juga di kolom ini di 3 angka di sini. Oke. Iya, sangat menarik banget ya. Kita bisa melakukan eliminasi bahwa angka 4 dan 7 itu sangat terbatas sekali di sini. Um, Sebenarnya juga 4 dan 7 di sini kita bisa melakukan sedikit subcoloring sih. Ya. Coba aja lah ya kita melakukan subcoloring di sini untuk angka 4 dan 7 kita. Ini saya lagi mikir gimana caranya untuk menempatkan posisi-posisi angka 4 dan 7 kita juga, tapi melakukan subcoloring di sini. Tapi kayaknya coloring di sini kayak masih oke deh untuk kita melakukan hal tersebut ya. Jadi kita tandakan aja di sini bahwa nantinya seluruh angka ungu itu nggak bisa berisi angka 4 atau 7 lagi, tapi kita juga melakukan coloring untuk menandakan petak-petak mana nantinya yang akan berisi angka 4, 7 di petak putih ini. Jadi kayak misalkan di box ini, kita tandakan aja ini merupakan angka 4, 7 kita yang ungu, dan ini merupakan 4, 7 kita yang biru. Jadi sekarang di um, baris ini kita tahu di box ini di mana sih angka 4 dan 7 yang orange kita, karena dia nggak mungkin muncul sini lagi tapi harus muncul 3 angka di sini, maka ini merupakan angka 4, 7 orange kita. Di baris ini bukan angka 4, 7 yang orange, maka ini merupakan angka 4, 7 yang biru. Kita bisa melakukan logika-logika seperti itu untuk mencari di mana sih angka 4 dan 7 kita nantinya. Bahkan juga sebenarnya kita bisa melakukan coloring untuk menandakan petak-petak yang bersebelahan sih. Kayak kita tahu 4, 7 di sini dia akan bersebelahan dengan 2 atau 9 yang mana gitu. Ya, karena 47 sini dia akan bersebelahan dengan 29 yang berbeda dengan 29 yang ada di sini gitu. 4 di sini bisa bersebelahan dengan angka 9 dan ini akan menjadi 7 dan bersebelahan dengan angka 2 atau kebalikannya. Jadi ini merupakan angka 2 dan 9 yang berbeda. Hmm.
Saya nggak tahu sih apakah mau menandakan em, deduksi ini atau enggak gitu. Tapi ya kita kita coba tandakan aja mungkin di sini untuk angka 2 dan 9 juga lah ya. Em, saya sebenarnya agak bingung banget untuk gimana cara kita bisa mencoba untuk melakukan coloring di sini ya. Agak 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 susah sih untuk melakukan coloringnya di sini. Ini aja deh, mungkin saya tandakan di sini untuk angka 29-nya dengan warna lingkaran aja lah ya. Kita kita tandakan bahwa 47 di sini akan bersebelahan dengan 29 yang biru dan 47 di sini akan bersebelahan dengan 29 yang orange. Jadi karena ini bukan merupakan 29 yang orange lagi, kalau sudah di boxnya ini merupakan 29 yang biru. Maka ini harus bersebelahan dengan 47 yang biru juga. Sehingga ini menjadi 29 yang biru kita sekarang. Oke. Dan juga sama 47 harus bersebelahan dengan 29 dan ini menjadi 29 yang biru kita. Dan sekarang ini bukan 47 yang biru, maka ini harus 47 yang orange dan akan bersebelahan dengan 47 yang orange kita. Oke, nice. Sini harus berhati-hati tapi ya. Kalau misalkan di petak-petak ungu ini dia nggak bisa berisi angka 4 atau 7, tapi kita tahu angka 2 atau 9 masih mungkin di seluruh angka tersebut. Kita harus berhati-hati di situ. Oke. Coba kita lanjutkan sekarang. Di mana untuk melanjutkan puzzle ini? Um, hmm. Um, 47 ya, 47 dua biru. Menariknya di 47. 47 biru di box ini lumayan terbatas ya, dia nggak mungkin di kolom ini lagi, nggak mungkin di baris ini. Berarti dia hanya bisa di tiga petak ini. Dan 47 itu harus bersebelahan dengan 29 biru ya, kalau misalkan itu. Ya dia nggak mungkin sini lagi sih, kalau 47 kita tempatkan 47 biru kita tempatkan di sini, dia harus bersebelahan dengan satu atau dua 9 yang merupakan lingkaran biru. Dan itu nggak mungkin, karena sudah di kolomnya. Jadi ini bukan 47 biru kita. 47 biru kita antara di sini atau di sini. Hmm. Kayaknya nggak terlalu membantu sih ya, tapi. Um, 47 biru ya. 47 biru di baris ini juga lumayan terbatas ya. Dia nggak mungkin sini lagi sekarang. Karena kalau di 47 biru, ini harus 29 ini lingkaran dan nggak mungkin atau angka satu. Dan itu nggak ada angka satu sekarang. Jadi di baris ini antara di sini atau di sini. Tapi masalahnya 47 orange di baris ini nggak ada permasalahan ya. Itu masih bisa di beberapa kemungkinan di situ. Hmm. Ini nggak mungkin sini, nggak mungkin sini karena sudah ada di kolomnya berarti ya. Oh berarti ini menjadi 4, 7, dan 5. Salah satu petak ini nantinya akan menjadi 47 biru dan salah satu petak ini akan menjadi 5 nggak sih? Karena di kolom ini 47 biru ini tadi kan nggak mungkin sini. Dan kalau ini adalah 47 biru, maka ini harus satu dan nggak mungkin atau dia 29 biru, lingkaran biru dan itu nggak mungkin juga harus ada di kolomnya. Jadi di baris ini angka 4 dan 7-nya itu pasti bakal ada di sini atau di sini. Dan hitungannya juga dengan salah satu petak ini pasti akan berisi angka 5 di barisnya. Jadi ini adalah 457 nantinya. Oke. Okay. Dan sini sudah ada 457 triple ya. Berarti salah satu petak ini nantinya akan menjadi 47 biru. Oke. Okay. Berarti orange menariknya di baris ini antara di sini atau di sini ya. Karena ini salah satunya pasti akan 5, salah satunya akan biru nantinya. Kalau orange di sini ini harus 29 lingkarannya ya. Kayaknya itu masih bisa. Atau di sini ini akan membuat ini menjadi lingkaran 47 dan 29 29 yang orange. Nah, ini nggak ada permasalahan juga sih itu ya masalahnya. Terus gimana dong kita kita bisa mendapatkan logika lebih jauh di sini? 47 ya, 47 dan 29. 29 orange. Um, atau mungkin kita coba melihat aja di ya kayak di box ini sekarang kita tersisa angka apa? Atau di kolom ini aja kali ya. Kolom ini kita masih butuh angka 3 dan 8 sekarang di dua petak ini. Dan kalau ini adalah angka 2, kalau ini dimanapun angka 9-nya berada lah ya, itu lumayan terbatas. 9 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 3 nantinya dalam angka tersebut. Tapi kayak juga nggak ada permasalahan di situ ya.
Di kolom ini juga sama, kita masih butuh menempatkan angka 3 dan angka 8 yang belum muncul, makanya menjadi 38 di kolom tersebut. Ya, di sini cara cara menandakan untuk coloringnya yang saya masih agak bingung banget ya, gimana caranya untuk melakukan coloring tersebut. Tapi ya sejauh ini masih masih oke lah, saya masih bisa untuk keep up untuk di mana sih untuk petak-petak yang harus berisi angka-angkanya. Um, 29 ya, 29 biru. Kalau misalkan 149. Ya, tapi menariknya di sini gimana caranya kita bisa menentukan yang mana yang angka 4 dan yang mana yang merupakan angka 7 di sini ya. Itu sangat sangat aneh banget di sini ya. 47, 38. Coba deh. Di sini angka yang tersisa di box ini adalah angka 3, angka 8 dan angka 29 berarti ya. 23 23 89 yang ada di box ini yang belum muncul di 4 petak ini. Kalau ini adalah 2 atau 9, intinya adalah 3 dan 8 bakal selalu ada di 3 angka di sini kan ya. Jadi kita harus pastikan angka di sini bisa bersebelahan dengan angka apapun. Jadi kalau misalkan ini adalah 9 itu nggak mungkin. Karena nanti salah satu petak ini akan berisi angka 8 dan bersebelahan dengan angka 9 nantinya. Dan itu bukan merupakan garis yang valid lagi. Jadi nggak mungkin ada angka 9 di sini. Harusnya, nggak masalahnya kalau ada angka 2 atau 38 di sini itu masih oke. Karena 3 dan 8 itu adalah dua angka yang bersebelahan dengan valid. 8 masih mungkin untuk bersebelahan dengan 2 atau 3, itu adalah sisi 5 yang valid. 3 masih mungkin untuk bersebelahan dengan 8 atau 2, itu juga masih merupakan valid juga. Dan 2 pun masih bisa bersebelahan dengan 3 atau 8. Jadi kayak nggak ada permasalahan di situ ya menariknya. Oke. Ah, hmm. Jadi saya agak bingung ya gimana cara lanjutannya masalahnya. Hmm, 29. Hmm, iya, kalau feeling saya sih ada sesuatu ya, ada sesuatu dari interaksi dengan 29 dan 38 di sini. Masalahnya 29 itu masih mungkin untuk bersebelahan dengan 3 atau 8. 29, 38. Iya, kayak di box ini pun juga sama. Dia harus bersebelahan dengan ada 29, 38 yang tersisa untuk 4 petak ini, tapi 3 dan 8 bakal selalu ada di 3 petak ini. Makanya ini bukan 9 lagi sekarang. Dengan logika yang sama di atas ini. Jadi ini 2, 3 atau 8 ya. Tapi hmm, 29. Iya, di baris ini nantinya bakal ada angka 29 yang orange ya di dua petak ini. Enggak sih, nggak membantu sih masalahnya ya. Hmm. Ya, dan kita juga nggak bisa menandakan bahwa kita nggak bisa menandakan untuk polaritinya juga sih sebenarnya. Karena kan angka 2 masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 3. Atau dia masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka 8. Tapi 9 yang mungkin cukup terbatas ya. 9 hanya bisa bersebelahan dengan angka 3. Jadi polarity juga nggak terlalu membantu di sini masalahnya. Ah, oke. 47, 29. Um, 47, 29. Kalau kita kembali lagi ke sini kali ya, di baris ini. Di baris ini kita tadi masih butuh 47 yang orange berarti ya. Tadi kita tahu biru hanya bisa salah satu petak ini, dan orange berarti di baris ini dia hanya bisa sini atau di sini.
Dan itu akan membuat salah satu petak ini nantinya bakal 29 yang orange. 47 ini harus orange. Kalau ini 47 menariknya dia harus ada double orange ini ya. Oh, dan itu nggak mungkin sih. Iya, iya, iya. Oke. Kita bisa dapat logika itu sekarang di sini. Kalau ini adalah 47 yang orange kita akan bersebelahan dengan angka satu atau dengan 29 yang orange. Tapi nggak mungkin. Karena ini nggak mungkin dua-duanya merupakan double satu, maka dia dua-duanya merupakan angka 29 yang lingkaran orange. Tapi mungkin nggak sih itu? Karena sekarang 29 orange ini itu membuat di box ini nggak bisa ada kandidat lagi sekarang ya untuk posisi di mana angka 29 orange bisa ditempatkan di box ini. Jadi itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ternyata di baris ini untuk angka 47 orange kita, dia hanya bisa satu tempat yaitu di sini. Kita tahu nggak mungkin di petak ungu, dan kita tahu nggak mungkin di sini karena salah satu petak ini akan 47 biru, dan salah satunya harus 5. Maka untuk petak yang tersisa hanya bisa di sini saja. Nice, luar biasa sekali. Masalah memang agak sedikit tricky mungkin ya, terutama dalam bagaimana cara kita untuk mengapproach coloringnya di sini. Tapi kalau menurut saya sangat luar biasa sekali interaksinya. Oke, jadi sekarang ini merupakan 29 yang orange kita ya. Lalu, um, 47, 29. Kalau ini adalah double orange, kayak masih oke ya. Dia bisa tempatkan di sini gitu, misalkan 29 orange-nya. Um, 2938. Uh, wow. Oke. Di baris ini kita masih tersisa tadi 29 dan 38. Tapi sekarang petak ini dia melihat 29 orange dan 29 biru yang berbeda. Kita tahu dua angka di sini merupakan 29 yang berbeda. Maka ini nggak mungkin 29 lagi. Maka harus yang 38 di sini. Tapi itu kayaknya nggak mengeliminasi apapun ya. Angka di sini masih mungkin berisi angka 2389. Kalau misalkan salah satu petak ini akan menjadi 9, itu akan membuat menjadi 3 sih. Cuman kita masih belum tahu sayangnya di situ. Um, Oke. Lalu di mana lagi sekarang? 29. 1, 2, 29. 29, 29. Mungkin orange di Iya, orange orange di baris ini kan tadi dia hanya bisa sini atau sini ya. Kalau ini orange, ini bakal 29 yang orange. Tapi nggak ada, saya nggak melihat ada permasalahan di situ sih. 29 orange seperti ini ya. Dia masih mungkin ditempatkan sini, sini, di dua tempat ini, di box ini tersisa 3 tempat, itu masih oke. Ditempatkan di sini mungkin 29 di sini. Ya kayaknya nggak ada permasalahan di situ ya menariknya. Um, 29. Ada sesuatu nggak sih yang mungkin saya miss di sini ya? Angka apa yang cukup terbatas selain angka 4 dan 7? 2, 9. Mungkin dengan penempatan angka tinggi sih, karena angka tinggi itu kan nggak boleh kita tempatkan bersebelahan. Angka 8 dan angka 9 itu nggak boleh bersebelahan. Nggak tahu sih, nggak terlalu membantu juga sih masalahnya ya. 4, 7. Iya, yang cukup menarik benar-benar cuma tinggal angka 4 dan 7 doang sih sebenarnya di sini. 3, ya angka 3 juga sangat tidak terbatas banget ya. 3 masih mungkin untuk bersebelahan dengan angka satu, angka 2, angka 8 atau angka 9 untuk memiliki sistem 55. Jadi dia masih mungkin 4, masih ada 4 kemungkinan untuk dia bersebelahan. Wow, oke. Okay. Hmm, kolom ini untuk angka yang tersisa adalah angka 2, 9, dan 38. Kita pengen semak aja situ.
Ya itu nggak membantu juga sih masalahnya. Hmm. Seenggaknya dua angka di sini adalah angka yang sama lah ya. Itu membantu nggak? Kalau ini adalah kalau ini adalah 29 yang orange, ini harus 29 yang orange ya. Dua. Ini nggak bisa angka 9 lah ya seenggaknya. Ini adalah angka yang harus muncul pada 4 angka di sini. Karena dia bukan merupakan angka 1, 4, 5, 6, 7. Maka angka di sini adalah angka yang muncul di 3, 4 petak ini, tapi dia nggak mungkin 29 yang biru lagi sekarang. Jadi bukan angka di sini. Dan otomatis juga bukan di kolomnya, maka angka di sini harus muncul di sini sekarang. Oh, intinya adalah ini merupakan 29 yang biru lah ya. Karena dua angka di sini kan adalah angka bukan nggak muncul pada kolomnya, maka harus ada dua petak ini. Tapi kita tahu tadi ini bukan merupakan 29 yang biru sekarang. Berarti ini merupakan yang 29 biru kita. Oke, kita bisa dapat logika tersebut. Dan angka di sini adalah angka yang muncul di sini. Dan dia nggak mungkin 9 lah ya. Kalau dia 9 di sini, di mana angka 3 dan 8 di box ini, angka 8 pasti bakal ada di salah satu petak ini, dan itu akan membuat ini menjadi salah satunya akan bersebelahan dengan angka 9, dan itu nggak mungkin terjadi. Jadi ini bukan angka 9 sekarang. Dan ini juga bukan angka 9 lah ya harusnya. Karena kan angka 8 di kolom ini, dia harus ada di salah satu petak ini nantinya. Dan kalau ini adalah 9, angka 8 pasti akan bersebelahan dengan angka 9 nantinya di kolom ini pada di sepanjang German Whispers. Jadi ini bukan angka 9 lagi sekarang. Oke. Ini harus 238 ya, dan itu pasti sudah oke. Apapun angka yang bersebelahan. Oh, bahkan sekarang di kolom ini, dari mana itu? Oke. Di mana angka 9 sekarang di kolom ini? Hah, atau di box ini bahkan ya? Hah, oke. Ajaib banget ya. Iya, karena tadi di awal kan kita mengeliminasi angka 9 pada petak ini ya. Dia nggak mungkin bersebelahan. Kalau ada angka 9 di sini, dia harus bersebelahan dengan salah satunya akan bersebelahan dengan angka 8. Di sini kita lakukan eliminasi karena kita tahu tadi di kolom ini dengan logika ini merupakan petak biru, dan ini adalah 238 yang muncul sini, dan kita bisa melakukan eliminasi ini bukan 9. Dan kalau ini adalah 9, salah satu petak ini akan berisi angka 8 lagi. Jadi ternyata kita bisa melakukan eliminasi di kolom ini. Angka 9 tinggal satu tempat lagi, yaitu di sini sekarang. Wow. Oke. Sangat tidak di-expect ya untuk logika seperti ini, dan ternyata bisa loh untuk menentukan angkanya dengan hanya ada satu garis yang membentuk loop di sini. Benar-benar luar biasa sekali. Jadi ini 29 biru kita merupakan yang angka 9 semua, dan 29 yang orange kita adalah angka 2. Berarti sekarang untuk seluruh petak orange kita, karena ini adalah angka 2, dia hanya merupakan angka 7 agar bisa bersebelahan dengan angka 2, dan 47 yang biru kita adalah angka 4 sekarang. Oke, nice. Berarti ini bukan 7 lagi, tadi pada baris ini kita lakukan eliminasi, ini juga bukan angka 2. Lalu 2, 9 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 8, makanya harus 3, ini harus 8. 3 oleh Sudoku, dia hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. 9 dan 8 nggak boleh bersebelahan. 8, 2 selesai. Berarti di baris kolom ini tinggal ada angka 2 sekarang. Kita lakukan eliminasi juga, ini bukan 7 lagi. Ya, sepertinya sudah mulai sangat lancar banget ya untuk pengerjaan puzzle ini. Salah satu petak ini harus berisi angka 9, jadi ini nggak mungkin angka 8, atau akan bersebelahan dengan angka 9. Ini harus 3 dan bersebelahan dengan 8 dan 9, sudah pasti oke. Oke. Coba sekarang apakah masih butuh untuk melakukan coloring di sini? Kayak nggak dibutuhkan lagi ya, karena sudah banyak banget informasi yang telah kita dapatkan. 9 harus bersebelahan dengan angka 3, nggak mungkin bersebelahan dengan angka 8. 8 di sini, 3 di sini, dan 9 di sini sekarang. Ya, kita hapuskan saja untuk coloringnya, dan kita coba melakukan eliminasi untuk hal-hal yang lainnya. Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Kita delete aja untuk coloringnya, untuk lingkarannya, biar lebih mudah untuk kita melakukan eliminasinya, untuk melakukan scanning. Di baris ini kita masih butuh angka 2 dan 8 ya. Dan 8 nggak bisa bersebelahan dengan angka 9 lagi, makanya harus 2 dan 8 sekarang. Di box ini tersisa 5, 7, dan 3. Ini nggak mungkin 5, ini nggak mungkin 3 sekarang. Lalu di sini kali ya. Ini angka apa yang mungkin di petak ini? Dia nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah bukan tanpa Sudoku, nggak mungkin 5 juga. 3, 4, atau 8 berarti yang mungkin ya. Tapi 8 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 9.
Jadi hanya bisa 3 atau 4 di sini. Oh, dan 4 nggak bisa bersebelahan dengan angka 2 juga ya. Karena itu bukan merupakan selisih minimal 5 yang valid atau berjumlah maksimal 5. Jadi hanya bisa 3 di sini. Nice. Lalu di mana lagi? 8 mereka oleh Sudoku di box ini, dia hanya bisa di sini. Dan tersisa 4, 5, 9 ya. 9 berarti hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Dan tersisa 4, 5 kita. Ini gimana menariknya untuk menyelesaikan 4 dan 5 ya. Mungkin nanti oleh Sudoku dengan menggunakan angka 4 di sini kali ya yang bantu kita. Di box ini kita masih butuh 2, 7, 9. Ini bukan 2, ini bukan 9 lagi sekarang. Oke. Kolom ini mungkin, kolom ini dulu kita lihat ada angka 4 dan 8 ya, belum muncul. 4, 8 di dua petak ini. Dan ini adalah 3 yang bisa kita tempatkan oleh Sudoku dan angka 7. Oh, ada 7 membuat menjadi 2 sekarang. Jadi bukan 2 lagi. Oke. Coba kita lihat, kita bersama dulu baris ini ya. 4, 5 dan 2 belum muncul. 2, 4, 5. Ini naked single, nah mungkin 4, 5 maka menjadi 2. Ini bukan 2 lagi. 2 dan bersebelahan dengan angka 8, 9 sudah pasti oke. Jadi nggak ada permasalahan di situ. Lalu baris ini mungkin bukan 279, sorry. Ini adalah 2, 7 dan 6 ya. Nggak, bukan juga 2, 7 dan berapa sih? 2, 7, 8. Oke, sorry. 2, 7, 8, soal 8 sembilan persen. Tapi ini ya, ini bukan 2, tapi di kolom ini tadi masih sama, kita masih butuh 4 dan 8 ya. Kan 4, 8 ya. Dan ini masih sama, kita butuh memberikan angka 3 di boxnya, ini adalah 7, dan ini bukan 7 lagi. Tapi sayangnya belum dapat angka sini ya, jadi masih belum tahu di situ. Tapi baris ini kita masih butuh 3, 7, 8. Maka ada angka 3 di dua petak ini, dan 3 dan 7 nggak mungkin bersebelahan ya. Itu bukan selisih 5 yang valid atau berjumlah maksimal 5. Jadi 38 buat menjadi 7 di barisnya, ini bukan 7 lagi, tapi ada angka 8 juga membantu menyelesaikan 8, 3. 8 juga membantu di atas ya, 98 sangat membantu banget. Oke, 3 kita tempatkan di box ini. Dan kita lihat di mana lagi. Kolom ini mungkin, kolom ini tinggal 3 angka saja, 9 hanya bisa di sini di kolomnya. Dan di atas berarti butuh 2 dan 7 ya. Ada angka 2 di sini membantu. 2, 7, oke. Sini garis whispersnya harusnya bakal membantu banget ya. Jadi kita coba benchmark aja box ini. 1, 2, 4, dan 7 belum muncul. 1 nggak mungkin di baris ini, 7 nggak mungkin di baris ini. Coba kita lihat kolomnya juga, 2 nggak mungkin sini lagi sekarang ya. Dan kalau ini 1, 4, Oke, masih ada beberapa opsi situ ya, 1, 4, 7. Tapi 7 bakal ada di dua petak ini ya, dan 7 dan 4 itu nggak boleh bersebelahan. Dia nggak memiliki selisih minimal 5 atau berjumlah maksimal 5. Jadi nggak mungkin ada 4, 7 berarti hanya bisa di sini, dan berarti menjadi 2. Ini bukan 2 lagi, dan 7 nggak boleh bersebelahan dengan 4 lagi, makanya menjadi 1 dan ini menjadi 4. Nice. 48 selesai, 82 selesai. Tinggal sedikit lagi, 75. Berarti 15 ya, 15 membuat ini menjadi 15 pair, tapi ada satu sini untuk membantu. 15, 54, 54, 54, dan yang terakhir adalah angka 4. Tapi saya lihat dulu ini, dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk The Unafraid Modified German Whisper Loop. Puzzle yang dibuat oleh Alfred Knott luar biasa sekali. Hanya ada satu German Whisper Loop saja, dan itu bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan sangat menarik banget. Kita bisa melihat di mana posisi angka 5 dan 6 untuk permulaan kita, dan itu membantu untuk membuat subcoloring ya untuk logika selanjutnya. Untuk posisi angka 4 dan 7 kita bisa bersebelahan dengan 2 dan 9 dan membuat logika subcoloring di sini. Dan tadi ajaib banget tiba-tiba angka 9 bisa kita tempatkan ya di box ini hanya bisa satu tempat, atau di kolom ini hanya bisa satu tempat. Puzzle sangat menarik banget dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.